baik berupa simak materi video atau berupa membaca artikel, itu dua-duanya adalah video artikel yang buat sendiri. Jadi bukan artikelnya orang dan bukan videonya orang. Biasanya begitu kalau saya memberikan tugas. Dari semester kemarin juga saya memberikan tugas ya semua artikel yang dibaca ya itu artikel saya sendiri biar sinkron gitu, biar nyambung. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, pertama ya, kata filsafat pendidikan Islam itu tidak sama dengan filsafat dalam pengertian masa lalu. Berbeda sekali. Jadi kalau misalkan di dalam tradisi, misalkan literatur keislaman, itu ada fatwanya Imam Syafi'i itu ya. Imam Syafi'i mengharamkan filsafat gitu ya. Itu filsafat yang diharamkan itu berbeda dengan filsafat yang kita pelajari. Maksudnya udah beda definisi. Ya, jadi tidak ada hubungannya gitu ya. Kalau filsafat yang dimaksud Imam Syafi'i itu ilmu kalam. Tapi ilmu kalam pun itu juga bukan ilmu kalam yang dipelajari di IAIN, itu beda, itu udah beda konteks ya. Karena ilmu kalam dalam pengertian dulu itu kan maksudnya adalah ilmu akidah. Ilmu akidah yang dipahami dengan rasionalitas yang biasanya dikembangkan oleh orang-orang yang beraliran Mu'tazilah yang sangat mengedepankan rasionalitas dalam memahami doktrin. Nah, kalau ilmu kalam yang dipelajari di IAIN itu kan bukan begitu. Hanya mempelajari sejarah pemikiran Islam saja, ada kelompok namanya Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, begitu saja kan, sebatas itu. Sama kalau kita belajar filsafat pendidikan Islam, ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan filsafat dalam pengertian-pengertian lama gitu ya. Ini spesifik saja, ini istilah yang kita pakai di dalam perkuliahan di IAIN, sebenarnya begitu. Ya. Kita dudukkan dulu persoalan yang persoalan istilah ini, ya kan? Jadi kemarin kita sudah belajar filsafat dalam pengertian lama, dalam pengertian lama atau pengertian awal ya. Memang kalau kita berbicara filsafat dalam pengertian awal itu, filsafat itu sebenarnya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada level yang sangat tinggi. Jadi kalau hari ini orang disebut sebagai filsuf itu kan orang yang berpikir, yang ahli berbicara, ahli logika. Tidak, pada pengertian awal filsafat itu tradisi. Tradisi orang berpikir mencari kebenaran, dari tradisi tersebut kemudian muncul ilmu pengetahuan. Maka zaman dulu orang kalau disebut sebagai filsuf itu berarti dia adalah seorang ilmuwan dalam berbagai macam bidang ilmu pengetahuan. Misalnya dulu pada masa filsafat Yunani, ya, kalau kita membuat periode filsafat Yunani itu kan ada periode sebelum Sokrates, periode setelah Sokrates, atau periode pra-Sokretik, Sokretik, post-Sokretik, kan gitu ya. Yang dimaksud dengan periode Sokretik itu atau periode Sokrates itu adalah periodenya Sokrates, muridnya yang namanya Plato, dan muridnya yang namanya Aristoteles. Plato dan Aristoteles disebut sebagai filsuf. Kenapa? Karena Plato itu menguasai berbagai macam bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pada masanya. Baik dalam bidang ilmu alam, baik dalam bidang ilmu logika, baik dalam bidang ilmu sosial, gitu ya. Demikian juga Aristoteles. Aristoteles disebut sebagai filsuf karena pada zaman itu, sekitar abad 4 sebelum Masehi, itu Aristoteles adalah orang yang menguasai semua disiplin ilmu pada masanya. Maka dia disebut sebagai filsuf, orang yang bijaksana. Nah, kebijaksanaan atau wisdom atau filsafat itu kalau di dalam Al-Qur'an itu namanya hikmah, ya kan? Itu namanya hikmah, ya kan? Dan Allah memberikan hikmah itu kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadi kenapa kok ini? Jadi kalau salah satu orang yang menyejajarkan filsafat dengan hikmah itu seorang filsuf namanya Sayyid Hussein Nasr. Sayyid Hussein Nasr itu menulis sebuah buku yang berjudul Salah Satu Hukama atau tiga filsuf besar Muslim. Makanya yang digunakan istilah kalau dalam kita menyebutnya filsuf itu bahasa Al-Qur'an, bahasa Islamnya, bahasa agamanya itu bukan filosof, tapi al-hakim, orang yang bijaksana, gitu ya. Hikmah itu artinya orang yang hikmah itu artinya kebijaksanaan. Ya filsafat itu adalah hikmah, itu konversinya, ya, terjemahannya. Nah, saya kembali kepada definisi filsafat tadi itu. Nah, ketika sampai pada zaman periode Islam,
periode Islam itu ya, nanti kita akan melihat dari tahun 750 Masehi sampai tahun 1000 Masehi itu adalah periode kejayaan filsafat peripatetik. Yang dimaksud dengan filsafat peripatetik itu apa? Filsafat dalam tradisinya Aristoteles. Karena nanti begini, ketika nanti mulai masuk tahun 750 Masehi, ya, kan gini ya, kalau kita lihat sejarah Islam itu begini ya, sejarah Khulafaur Rasyidin, sejarah Umayyah, itu kan sejarah bangsa Arab, ya kan? Tapi kalau nanti kita masuk kepada sejarah Abbasiyah, itu sudah tidak Arab sentris lagi. Itu sudah kebudayaannya sudah kebudayaan Persia. Karena Abbasiyah itu mengubah ibu kotanya dari Arab ke Persia. Ibu kota Abbasiyah itu kan di Baghdad. Baghdad itu sebuah kota yang dulunya adalah jantung kebudayaan Persia. Itu dulu namanya Mesopotamia, ya. Dan Mesopotamia itu adalah salah satu jantung kebudayaan Persia. Maka Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kalau kita menganalisis, sebenarnya kita sering belajar tentang periode Golden Age atau kejayaan Islam, yaitu pada zaman Abbasiyah ini. Atau kalau kita lihat kisaran tahunnya sekitar tahun 750 Masehi sampai tahun 1000 Masehi. Kalau kita lihat, kita klasifikasi, sebenarnya ilmuwan-ilmuwan yang muncul pada zaman itu, sejak zaman Al-Kindi, Al-Farabi, sampai masa kejayaannya pada zaman Ibnu Sina, sebagian besar itu beretnik Persia. Sebagian besar beretnis Persia. Hampir semuanya beretnis Persia. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mengambil perspektif yang berbeda ya, zaman kejayaan Islam periode 750 Masehi sampai 1000 Masehi itu juga bisa dikatakan sebagai zaman keemasan Persia Muslim. Karena hampir semua ilmuwan yang muncul itu Persia. Al-Kindi mungkin tidak, dia dari Kindah. Tapi Al-Farabi itu dari Persia. Ibnu Sina dari Persia. Bahkan ulama-ulama dalam bidang fikih itu kan bukan orang-orang Arab. Termasuk ulama-ulama dalam bidang hadis, Bukhari, Muslim, itu kan juga bukan orang-orang dari Arab. Ya. Bukhari itu dari daerah yang secara kebudayaan masih kebudayaan Persia, meskipun secara wilayah dia, kalau Bukhara itu kan dulu masuk Uni Soviet ya, tapi secara kebudayaan itu masih masuk budaya Persia. Tapi bukan orang-orang Arab ternyata yang berkuasa. Berbeda kalau kita melihat zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Umayyah, itu sangat terlihat sekali Arab sentrisnya. Tapi ketika bergeser ya kepada Abbasiyah, mulai tahun 750 Masehi sampai 1000 Masehi, itu pertama corak kebudayaannya corak kebudayaan Persia, tidak corak kebudayaan Arab. Yang kedua ya, ilmuwan-ilmuwan Muslim itu sebenarnya ilmuwan-ilmuwan Muslim Persia gitu ya, beretnik Persia. Nanti bisa dicek Bapak Ibu sekalian, ilmuwan-ilmuwan Muslim yang lahir pada tahun atau yang dia berkontribusinya pada tahun 750 sampai tahun 1000 Masehi. Itu ya. Jadi dulu yang namanya filsafat itu adalah tradisi berpikir yang mendalam yang melahirkan ilmu pengetahuan. Dan makanya dulu nggak ada, Bapak Ibu sekalian, tidak ada di dalam tradisi Muslim atau tradisi pendidikan Islam itu tradisi spesialisasi ilmu pengetahuan. Jadi pendidikan Islam itu tidak melahirkan, tidak berorientasi melahirkan seorang ilmuwan spesialis. Yang ada adalah orientasi untuk melahirkan ilmuwan generalis. Karena kita mendapati bahwa orang-orang pada zaman Golden Age itu tidak ada yang dia ahli satu bidang, pasti dia multidisipliner. Ibnu Sina misalnya. Ibnu Sina itu dikatakan sebagai ahli kedokteran, iya. Dikatakan sebagai ahli logika, iya. Dikatakan sebagai ahli hukum, iya. Dikatakan sebagai ahli psikologi, iya. Dikatakan sebagai ahli filsafat, iya. Dikatakan sebagai ahli agama, iya. Lawang dia tuh hafal Al-Quran umur 9 tahun atau 7 tahun kok gitu ya. Artinya, keilmuan yang dikuasai Ibnu Sina itu keilmuan yang sifatnya multidisipliner, bukan monodisipliner. Dan Ibnu Sina itu adalah seorang ilmuwan yang generalis, bukan yang spesialis. Generalis itu artinya menguasai berbagai macam bidang ilmu. Nah, itu terkait dengan pengertian filsafat dulu. Jadi filsafat itu sebenarnya dalam pengertian awal, itu adalah tradisi ilmiah, tradisinya, bukan ilmunya. Kapan
filsafat itu disebut sebagai ilmu itu baru abad modern, ya. Karena dulu pada zaman Renaissance, pada zaman kebangkitan Eropa, itu yang disebut sebagai ilmu itu masih terbatas pada ilmu-ilmu alam. Maka kan dulu kan pada zaman Renaissance itu yang disebut sebagai ilmu oleh orang-orang Barat itu kan orang-orang seperti Isaac Newton, seperti Galileo Galilei, seperti Nicholas Copernicus, yang mereka ahli dalam bidang ilmu alam. Tidak ada klasifikasi bidang ilmu sosial disebut sebagai sains, kan gitu ya. Baru kemudian di abad 20 itu muncul pikiran tentang sosiologi atau social sciences, ilmu-ilmu sosial. Maka di situ berkembang ilmu-ilmu sosial, ya kan? Salah satunya adalah ilmu filsafat. Nah, jadi ketika masuk abad modern, filsafat itu turun derajatnya. Itu turun derajatnya. Dari yang awalnya itu dia menjadi sebuah induk ilmu pengetahuan, turun dia menjadi bagian dari klasifikasi ilmu pengetahuan, gitu ya. Nah, jadi begitu. Kemudian dalam perkembangan kekinian, kata filsafat itu digunakan dalam tema-tema yang spesifik. Misalkan begini, ada filsafat pendidikan, ada filsafat sosiologi, ada filsafat apa namanya itu filsafat kedokteran dan lain sebagainya. Itu maksudnya berbeda lagi dari ilmu filsafat dalam pengertian modern. Kalau filsafat dalam pengertian spesifik tadi maksudnya begini. Kalau filsafat pendidikan ya berarti ya ada dua pengertian. Kalau filsafat pendidikan berarti pikiran-pikiran atau hakikat atau kajian tentang hakikat pendidikan, dari unsur hakikat guru itu apa, hakikat peserta didik itu bagaimana, hakikat kurikulum itu bagaimana, dan lain sebagainya. Itu kajian filsafat pendidikan. Tetapi dalam ranah kita nggak akan berpikir sampai mendalam seperti itu, gitu ya. Filsafat pendidikan dalam definisi kita itu sebenarnya hanya mengkaji pikiran-pikiran orang yang sudah ada tentang pendidikan, gitu loh ya. Jadi level filsafat yang kita pelajari itu level pada tangga keempat, gitu ya. bukan 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 pada tangga yang pertama dulu, gitu ya. Artinya mata kuliah filsafat pendidikan Islam kita ini nanti tidak diorientasikan melahirkan filsuf. Jadi tidak ada nanti setelah lulus dari filsafat pendidikan Islam menjadi seorang filsuf, tidak. Tapi yang ada adalah kita belajar tentang pikiran-pikiran pendidikan Islam yang dikemukakan oleh para filsuf. Kita lebih berbicara itu, gitu ya. Itu ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Mungkin sampai di sini sebelum saya ke materi berikutnya. Ada yang didiskusikan, silahkan. Lanjut Ustadz. Silahkan. Ada? Ya, Pak Alwan Zain mengangkat tangan. Monggo Pak Alwan. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak dosen. Tadi Ya, kan panjenengan mengatakan bahwasanya kalau dalam istilah Islam itu pada abad berapa tadi bahwasanya para filosof itu dinamakan hukama, bukan filosof. Nah, itu perbedaan antara hakim atau hukama dengan filosof atau filosof itu perbedaan yang sangat signifikan itu nopo Pak? Antara istilah hukama dan istilah filosof. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah. Jadi gini, kalau di dalam Al-Quran kan tidak ada itu kata filosof. Perbedaannya itu. Ya. Jadi kata filosof itu terjemahan dari bahasa Yunani, bahasa Latin ya. Tapi kalau di dalam terminologi Al-Quran kan kita tidak ketemu kata filosof, itu tidak ada. Di dalam Al-Quran itu orang-orang yang sampai pada derajat keilmuan, kebijaksanaan yang tinggi itu kan disebutnya sebagai orang yang mendapatkan hikmah, ya kan? Hikmah. Makanya nanti kalau Suhrawardi itu kan mengatakan kan ujung tertinggi dari sebuah pengetahuan itu kan namanya hikmah muta'aliyah, gitu kan, menggunakan istilahnya hikmah. Jadi perbedaannya apa antara filosof dengan al-hakim atau al-hikmah gitu? Perbedaannya kalau
di dalam terminologi Al-Qur'an yang dipakai itu adalah kata hikmah. Jadi bukan kata filosof gitu. Perbedaannya mungkin di situ, lebih mendasarnya di situ. Dan kata hikmah ini dipakai oleh beberapa orang, misalkan Said Hussein Nasr, nanti bisa dibaca bukunya Said Hussein Nasr yang judulnya Salah Satu Al-Hukama. Itu PDF-nya kalau versi bahasa Arabnya bisa di-download gratis gitu. Kalau versi terjemahannya saya nggak nemu kalau yang gratis, tapi kalau yang versi bahasa Arabnya ada itu di Google, bisa di-download, diunduh gratis. Kalau buku-buku bahasa Arab Bapak Ibu sekalian atau bahasa Inggris itu banyak di Google tuh yang PDF-nya gratis, itu banyak sekali gitu ya. Jadi bisa di-download tanpa harus membeli ya. Tapi kalau yang terjemahan bahasa Indonesia memang tidak sebanyak yang versi-versi aslinya tadi itu gitu ya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan atau disampaikan, monggo. Saya kira tuh saya nambahin, silahkan. Oh. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin menanyakan terkait dengan apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Yang menjadi pertanyaan saya itu latar belakang terbentuknya filsafat pendidikan Islam ini yang melatar belakangi apa, Pak? Kemudian yang kedua, posisi filsafat pendidikan Islam di dunia pendidikan kita ini ada di posisi tujuannya nanti kemana begitu Pak? Ya seperti apa begitu Pak? Terima kasih Pak. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, ini penjelasannya panjang sekali sebenarnya. Ini pertanyaannya sepertinya sederhana ya, tapi penjelasannya sangat panjang. Saya akan memulai dari begini, dari penjelasan ini. Pertama Bapak Ibu sekalian, di Indonesia itu dalam sistem pendidikan nasional kita, itu ada pendidikan dan ada pendidikan Islam. Ada sekolah, ada madrasah. Itu tidak banyak negara yang seperti itu Bapak Ibu sekalian, yang ada dualisme begitu, ya. Kenapa sih kok ada sekolah, ada madrasah? Wong madrasah itu dari bahasa Arab madrasatun yang kalau diterjemahkan ya artinya sekolah gitu ya. Tapi kenapa kok ada sekolah, ada madrasah. Kemudian ada pendidikan umum, ada pendidikan Islam, kan gitu ya. Makanya kata at-tarbiyah itu ya. Kata at-tarbiyah itu kalau dalam bahasa Indonesia kan sebenarnya tarbiyah itu pendidikan gitu kan. Ya toh? Tapi kalau dalam menerjemahkan tarbiyah dalam konteks kajian kita, itu bukan pendidikan. Tarbiyah itu artinya pendidikan Islam, kan begitu. Karena memang di dalam konteks Indonesia itu ada dualisme antara pendidikan dan pendidikan Islam. Nah, kenapa kok ada dualisme itu? Itu berkaitan dengan akar sosiologis manusia Indonesia. Saya jelaskan dulu dari perspektif sejarahnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat pada sejarah, terutama pada periode kebangkitan nasional, awal abad 20 atau paruh pertama abad 20, ya, itu akan terlihat satu pola bahwa manusia Indonesia itu ada dua tipologi. Tipologi yang pertama adalah yang religius nasionalis, tipologi yang kedua adalah yang nasionalis religius. Itu bisa dilihat dari apa? Bisa dilihat begini Bapak Ibu sekalian. Kita pasti paham bahwa sejarah abad 20 itu adalah sejarah organisasi, bukan sejarah individu. Dan itu yang mencirikan sejarah abad 20. Kalau sejarah sebelum abad 20 itu biasanya didominasi sejarah individu. Misalnya, sejarah terkait dengan pemberontakan Diponegoro kalau di Jawa, atau sejarah Tuanku Imam Bonjol, gerakan Padri kalau di Sumatera gitu ya. Itu kan sejarah-sejarah yang diinisiasi oleh individu. Tapi kalau sejarah awal abad 20 itu sejarah organisasi. Kita akan melihat munculnya organisasi-organisasi yang didirikan oleh masyarakat pribumi Indonesia. Dan kita harus tahu bahwa organisasi-organisasi yang muncul dari tahun 1900 sampai tahun 45 itu bisa diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama, organisasi agama keislaman. Yang kedua, organisasi nasionalis. Dan yang muncul pertama kali apa? 1905 itu muncul Jamiatul Khair. Ya. Kemudian muncul 1908 muncul Syarikat Dagang Islam di Solo yang didirikan oleh seorang pengusaha
Yang pertama Haji Samanhudi, yang kemudian syarikat Islam ini syarikat dagang Islam ini dikembangkan horizonnya oleh penerusnya, yaitu Haji Umar Said Cokroaminoto, kemudian menjadi syarikat Islam. Ada Al-Irsyad, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Persis, ya kan, dan lain-lain. Kemudian yang nasionalis, ada Indisci Party, ada Budi Utomo, ada PNI-nya Soekarno, ada Taman Siswanya Ki Hajar Dewantoro, dan lain-lain. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari tipologi organisasi-organisasi yang muncul di awal abad 20, itu terlihat sekali manusia Indonesia itu punya akar sosiologis pada dua tipologi. Yang pertama, tipologi santri, yang kedua, tipologi nasionalis tadi itu. Kalau saya menyebutnya tipologi santri itu maksudnya tipologi religius nasionalis. Karena santri itu juga nasionalis. Yang kedua, nasionalis religius. Nasionalis religius itu siapa? Ya tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantoro, seperti Soekarno, seperti Muhammad Hatta, itu kan orang-orang nasionalis. Mereka tidak dominan atau tidak menonjolkan simbol-simbol santri, tapi mereka adalah beragama gitu ya, orang-orang yang agamis gitu ya. Tapi tidak menonjolkan kesantrian. Tapi orang-orang seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ki Haji Hasyim Asy'ari itu kan berangkat dari latar belakang santri. Tapi mereka juga nasionalis gitu ya. Jadi dua tipologi manusia Indonesia ini, yang religius nasionalis, yang nasionalis religius. Kemudian yang kedua, secara tradisional kita bisa merujuk kepada bukunya Profesor Carol Stenbring itu mengatakan bahwa pendidikan pribumi di Indonesia, terutama di Jawa, itu adalah yang paling otentik adalah pendidikan pondok pesantren, lembaganya pondok pesantren. Itu sudah ada sejak abad 17. Abad 18 berkembang, abad 19 semakin banyak, abad 20 masih bertahan. Jadi yang dianggap sebagai pendidikan pribumi itu adalah pondok pesantren. Nah, nanti ketika sudah merdeka, singkat kata begini. Ketika Indonesia ini merdeka, ya kan, itu pemerintah itu dalam mengadministrasi kebijakan publiknya, itu kan melihat sosiologis masyarakatnya. Oh, ada masyarakat yang Indonesia itu ada yang nasionalis religius, ada yang religius nasionalis. Maka didirikan sekolah sekaligus didirikan pesantren, didirikan madrasah kan gitu. Ada sekolah, ada madrasah. Nah, kalau sekolah itu di bawah Kementerian Pendidikan, kalau madrasah di bawah Kementerian Agama. Kalau sekolah itu ranahnya pendidikan, kalau madrasah ranahnya pendidikan Islam. Maka sampai hari ini madrasah itu di bawah Kementerian Agama. Karena sudah ada dua wilayah itu tadi ya, ada wilayah pendidikan Islam, maka ada mata kuliah filsafat pendidikan Islam yang tujuannya apa? Tujuannya untuk merumuskan epistemologi pendidikan Islam gitu loh. Jadi adanya mata kuliah filsafat pendidikan Islam itu juga salah satunya didasari oleh adanya dualisme pendidikan di Indonesia. Ada pendidikan umum, ada pendidikan Islam. Dan dualisme pendidikan di Indonesia itu didasari pada akar sosiohistoris, akar sosiologis manusia Indonesia yang memang akarnya ada dua tipologi tadi itu. Makanya sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau calon presidennya itu dari nasionalis, pasti nanti nyari wakilnya yang santri kan gitu kan ya. Itu kan memang karakter orang kita seperti itu. Ya kan? Kalau calon presidennya sudah dari kalangan santri, nanti nyari wakil presidennya dari yang nasionalis kan gitu ya. Memang orang Indonesia begitu. Ya, karena sudah ada dua tadi itu, pembagian ada pendidikan umum, pendidikan Islam, nah, maka kan kita butuh pikiran-pikiran, kita butuh memperkuat fondasi pada level pemikiran terkait dengan pendidikan Islam. Maka dari situ di mata kuliah di IAIN itu dikembangkan mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Singkatnya begitu. Bisa ditangkap tidak Bapak tadi? Bisa Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Oke. Ada lagi mungkin satu lagi barangkali sebelum saya ke materi. Ya, Pak Nuril Anam silakan. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak dosen. Mengenai filsafat, saya ingin bertanya tentang dahulu manakah filsafat dari Yunani itu sama
filsafat Islam. Karena di dalam Islam itu, terutama di dalam Al-Quran itu ada tokoh yang namanya Luqman. Dalam Islam seorang filosof kan namanya Al-Hakim, Luqman Al-Hakim. Kemudian yang kedua, mengapa Imam Syafi'i itu mengharamkan filsafat yang diartikan ilmu kalam? Kita tahu bahwa ilmu kalam itu adalah sinonim dari ilmu tauhid. Demikian, mohon penjelasan dari Pak dosen. Oke. Yang menarik sekali ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya, ini semuanya pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya. Saya senang sekali ini. Yang pertama, duluan mana filsafat Yunani dengan filsafat Islam gitu ya. Begini Bapak, kalau kita melihat dari istilah, kalau kita melihat dulu, kalau pertanyaannya begini, duluan mana filsafat Yunani dengan filsafat Arab? Jawabannya gampang sekali, duluan filsafat Yunani. Kenapa? Karena filsafat Arab itu berkembangnya baru tahun 750 Masehi. Dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Kenapa kok bisa sampai kepada filsafat Yunani sampai ke Arab? Karena dulu ya pemimpin kedua Abbasiyah namanya Abu Ja'far Al-Mansur itu kan mendirikan satu lembaga namanya Khizanatul Hikmah. Nanti pada zaman Harun Al-Rasyid, Khizanatul Hikmah ini dirubah namanya menjadi Baitul Hikmah, gitu ya. Yang salah satu proyek pada saat itu adalah menerjemahkan buku-buku Yunani. Nah, ini kalau kita membaca Bapak Ibu sekalian sejarah, itu ada banyak sudut pandang. Kenapa yang diterjemahkan buku-buku Yunani, bukan buku-buku Persia misalnya gitu ya. Buku-buku Persia diterjemahkan, kita tahu, tapi tidak dominan. Itu ada perspektif politisnya, Pak, ternyata. Tapi kita boleh setuju, boleh nggak setuju. Ya, kalau kita membaca bukunya, misalkan bukunya Jonathan Lyon, itu dikatakan begini. Bangsa Persia itu secara sejarah, mereka punya dendam atau punya persengketaan historis dengan bangsa Yunani. Kita tahu dulu ada perang antara Persia dengan Romawi, ada perang antara Persia dengan orang-orang Greek ya, bangsa Greek ya, bangsa Makedonia yang Alexander the Great itu ya. Tapi makanya yang diterjemahkan tuh buku-buku ini, buku-buku Yunani. Karena pada zaman Abu Ja'far Al-Mansur, pemimpin Abbasiyah kedua, itu ada potensi perlawanan dari orang-orang Persia terhadap kepemimpinan Abbasiyah. Nah, gitu loh. Sehingga ditekan psikologisnya. Salah satu tekanan psikologis yang dilakukan oleh Abu Ja'far Al-Mansur adalah menerjemahkan buku-buku dari sebuah kebudayaan yang secara historis itu menjadi musuhnya orang-orang Persia. Biar mentalnya kena gitu. Maksudnya begitu. Tapi itu kita boleh setuju, boleh tidak setuju. Ini hanya perspektif. Ada yang berperspektif seperti itu gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi itu. Duluan mana filsafat Islam dengan filsafat Yunani? Kalau saya bicara, kalau pertanyaannya tradisi filsafat Islam dan tradisi filsafat Yunani, kalau filsafat Islam yang dimaksud filsafat Islam pada zaman filsafat Islam umatnya Nabi Muhammad, ya duluan Yunani. Kalau Luqman Al-Hakim kan itu kan jauh sebelum Nabi Muhammad gitu maksud saya. Dia duluan Yunani gitu. Ya, Luqman Al-Hakim itu kan orang yang dianggap yang diberikan hikmah ya, kebijaksanaan. Ada yang mengatakan dia orang bijaksana biasa, ada yang mengatakan dia nabi. Dalam beberapa pendapat ya, ada yang mengatakan nabi. Itu pertanyaan pertama, jawaban pertama. Jawaban kedua, Imam Syafi'i kenapa mengharamkan filsafat? Karena begini ya, Bapak Ibu sekalian, dulu kan kita tahu bahwa kelompok Mu'tazilah itu kan berupaya untuk merasionalkan dogma-dogma kayak misalkan takdir, kayak misalkan surga neraka, ya kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang itu tidak lazim ditanyakan secara logika. Sehingga kan oleh Imam Syafi'i kan ini merusak akidah, ini berbahaya ini. Ilmu al-kalamu fi hada. Jadi itu merusak akidah. Dan nanti salah satu antitesis dari gerakan Mu'tazilah atau kelompok Mu'tazilah ini kan munculnya kelompok tasawuf ya. Dan sama-sama ekstrim sebenarnya antara Mu'tazilah dengan tasawuf itu. Yang Mu'tazilah ekstrim rasional, yang tasawuf itu ekstrim kebatinan gitu ya.
sama-sama ekstrim gitu ya sebenarnya kalau dilihat ya. Jadi kenapa dulu Imam Syafi'i mengharamkan filsafat atau ilmu kalam, maksudnya adalah ilmu kalam. Ya karena dulu ilmu kalam itu mengganggu keyakinan bagi kalangan tertentu gitu ya, bagi banyak orang gitu ya. Karena apa? Mempertanyakan hal-hal yang sifatnya itu akidah gitu ya. Sifatnya akidah dipertanyakan secara logika. Nah, sehingga dianggap ini tidak tidak pas gitu ya, sehingga nanti kritiknya ada. Makanya kritik terhadap Mu'tazilah itu salah satunya kan munculnya kelompok tasawuf itu ya, kelompok sufi itu ya, yang mengatakan bahwa agama itu nggak bisa dirasionalkan gitu ya. Agama itu yang penting kan kedekatan kita dengan Tuhan. Tapi nanti juga sampai pada titik ekstrim ini tasawuf ini nanti sampai pada titik ekstrim. Jadi yang satu ekstrim rasional, yang satu ekstrim kebatinan gitu kan. Singkatnya begitu Bapak tadi. Saya akan menyampaikan materi dulu ya, materi terkait dengan aliran-aliran filsafat pendidikan Islam dulu ya. Nanti kita buka sesi diskusi lagi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi saya belum menyampaikan materi karena baru flashback ya, flashback materi yang sebelumnya yang kita bahas kemarin. Ya, saya akan masuk ke materi kita. Mungkin sedikit saja penyampaian saya ya. Intinya begini. Kalau kita berbicara tentang aliran-aliran filsafat pendidikan Islam, kita bisa merujuk pada satu buku yang ditulis oleh Muhammad Jawad Ridho. Ya. Judulnya apa? Judulnya Al-Madahib fil Fikr At-Tarbawi. Nah, Al-Madahib fil Fikr At-Tarbawi. Madhab-madhab dalam pemikiran pendidikan Islam. Dalam bahasa Indonesia, terjemahannya sudah ada. Nanti bisa di Shopee itu nanti ya. Diterjemahkan oleh Bapak Mahmud Arif ya, dosen UIN Sunan Kalijaga, ya, dosen kita semuanya. Itu ada terjemahannya adalah 3 teori utama pendidikan Islam. Ada terjemahannya ada. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mencari yang gratis, bisa di-download ya di Google, itu bisa dirujuk bukunya Muhammad Jawad Ridho yang judulnya Al-Madahib fil Fikr At-Tarbawi. Ya, madhab-madhab dalam pemikiran pendidikan Islam. Nah, bukunya Jawad Ridho ini saya katakan sebagai induk kalau kita belajar aliran-aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, saya ingin sedikit menyampaikan beberapa inti dari teorinya Muhammad Jawad Ridho. Siapa sih Muhammad Jawad Ridho ini? Muhammad Jawad Ridho ini adalah orang asli Irak ya. Dia adalah seorang guru besar. Ya, dia adalah seorang guru besar bidang perbandingan agama. Dia adalah seorang filsuf sekaligus sosiolog ya, filsuf sekaligus sosiolog, dan dia adalah guru besar di Baghdad ya, di Baghdad, kemudian dia pindah ke Kuwait ya. Terakhir kalau nggak salah dia menjadi guru besar emeritus di Kuwait dan sekarang masih hidup ya. Dan penelitian Jawad Ridho ini lebih banyak kepada pendidikan Islam di masyarakat Arab. Nah, kalau masyarakat Arab itu ya berarti masyarakat Muslim gitu ya. Nah, bukunya yang berjudul Al-Madahib fil Fikr At-Tarbawi itu salah satu rujukan utama kalau kita mau mengkaji tentang aliran-aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Begini Bapak Ibu sekalian. Menurut Muhammad Jawad Ridho, ya, dalam penelitiannya, aliran filsafat pendidikan Islam dari zaman awal sampai zaman sekarang itu hanya terbagi dalam 3 aliran utama. Dari dulu hanya 3 aliran utama. Yang pertama, aliran pertama disebutnya sebagai aliran ad-dini al-muhafid, religius konservatif. Aliran yang kedua itu disebut sebagai ad-dini al-aqlani atau religius rasional. Aliran yang ketiga disebut sebagai ad-daro'i atau pragmatis instrumental. Jadi cuma 3 itu toh alirannya. Aliran besarnya cuma 3, tapi nanti di dalam setiap aliran itu ada varian-variannya yang banyak. Tapi aliran besarnya hanya ada 3.
Yang pertama adalah ad-dini al-muhafid. Ad-dini al-muhafid itu terjemahannya adalah religius konservatif. Yang bagaimana? Yang aliran pertama ini. Jadi menurut Muhammad Jawad Ridho, dalam diskursus pendidikan Islam dari awal dulu sampai hari ini, itu ada satu kelompok, selalu ada satu kelompok yang beralirannya religius konservatif, yang menganggap bahwa tujuan dari pendidikan Islam itu adalah murni keagamaan. Dan kurikulumnya kurikulum agama, dan tujuannya tujuan yang sifatnya agamis. Ada yang begitu. Dan sampai hari ini pun juga banyak lembaga pendidikan Islam yang kurikulumnya 100% agama, tujuannya 100% akhirat. Nah, gitu loh ya. Itu kata Muhammad Jawad Ridho, itu namanya klasifikasinya namanya aliran religius konservatif. Dari zaman awal sampai zaman sekarang begitu. Ada yang punya pandangan dan besar artinya banyak gitu ya. Religius konservatif, yaitu yang menganggap bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah murni akhirat, untuk mencari akhirat, dan implikasinya pada kurikulumnya 100% atau sebagian besar itu kurikulumnya kurikulum akhirat, kurikulum agama, gitu ya. Itu aliran pertama. Aliran kedua itu adalah ad-dini al-aqlani atau religius rasional. Jadi menurut Muhammad Jawad Ridho, di samping ada yang beraliran yang pertama tadi, itu juga ada sebagian dari umat Islam dalam sejarah itu yang beraliran pendidikan yang kedua, yaitu religius rasional. Yang bagaimana religius rasional? Bertujuannya ukhrawi, tapi dalam menuju ukhrawi itu dia menggabungkan antara kurikulum keagamaan dan kurikulum atau ilmu syar'i dan ilmu ghairu syar'i. Gitu ya. Jadi ya belajar logika, ya belajar filsafat, ya belajar tahfidzul Quran, ya belajar agama, ya belajar fikih, ya belajar apapun yang perlu dipelajari di dalam kehidupan ini, tapi tujuannya adalah ukhrawi. Nah, itu kata Muhammad Jawad Ridho, itu aliran yang kedua. Ad-dini al-aqlani atau religius rasional. Contohnya siapa? Hampir semua filsuf yang kita sebutkan tadi seperti Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina itu dimasukkan atau dikategorikan oleh Muhammad Jawad Ridho dalam kategori yang kedua ini. Ya. Termasuk beberapa kelompok, misalkan kelompok persaudaraan suci atau Ikhwanus Sofa. Dulu ada namanya satu kelompok namanya kelompok Ikhwanus Sofa. Itu kategorinya kategori aliran yang kedua. Kemudian yang ketiga itu kata Muhammad Jawad Ridho, itu namanya aliran Ad-Dara'i. Ad-Dara'i itu terjemahannya pragmatis instrumental. Nah, aliran pragmatis instrumental ini representasinya hanya satu orang kalau menurut Jawad Ridho, yaitu Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini adalah ilmuwan besar terakhir dalam sejarah Islam. Jadi dalam sejarah Islam itu ilmuwan besar terakhir itu ya Ibnu Khaldun. Dia ahli ekonomi, ahli sosiologi, ahli sejarah, dia juga seorang politisi, ya kan? Dan setelah Ibnu Khaldun tidak ada lagi ilmuwan sebesar Ibnu Khaldun. Nah, yang menarik dari Ibnu Khaldun, menurut Muhammad Jawad Ridho, yang kaitannya dengan filsafat pendidikan Islam, Ibnu Khaldun adalah orang pertama yang berani menghubungkan pendidikan dengan kepentingan pragmatis. Jadi gini loh, kalau kita melihat pada pendapat ulama-ulama zaman dulu, misalkan Al-Ghazali, kita bisa membaca pendapatnya Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad. Itu kan dijelaskan, wahai anakku, jika kamu mencari ilmu, tujuanmu adalah untuk dunia, nah gitu ya, waihaka itu kan ya, celaka kamu, kan gitu kan ya, itu kan ya. Jadi kalau mencari ilmu itu tujuannya jangan untuk dunia, tapi Ibnu Khaldun berbeda. Salah satu tujuannya adalah untuk kepentingan mencari pekerjaan, gitu loh ya. Makanya Ibnu Khaldun ini dia membalikkan logika para pendahulunya yang menganggap bahwa mencari pekerjaan dengan jalan menuntut ilmu sebagai sebuah aib. Nah, kalau Ibnu Khaldun tidak, dia justru yang namanya pendidikan salah satu tujuannya adalah untuk memproduksi, adalah produksi kebudayaan, mencari pekerjaan, mendapatkan penghasilan dari pekerjaan itu, gitu ya. Itu Ibnu Khaldun. Maka oleh Muhammad Jawad Ridho, Ibnu Khaldun dikategorikan sebagai pragmatis instrumental. Dan kalau kita melihat dari sisi praksis pendidikan Islam hari ini, itu ya tiga itu tadi. Ya.
Contoh, yang aliran pertama itu direpresentasikan oleh lembaga-lembaga seperti pondok pesantren, salafiyah, yang 100% kurikulumnya agama. Itu kan berarti kan religius, konservatif, ya kan? Yang aliran kedua, ya, itu direpresentasikan oleh sekolah-sekolah, ya, misalkan madrasah, sekolah Islam terpadu, sekolah Muhammadiyah, itu kan menggabungkan ilmu umum, ilmu agama, ya kan? Itu kategorinya yang kedua tadi, religius rasional, ya kan? Yang ketiga, yang pragmatis instrumental, itu representasinya ya lembaga-lembaga pendidikan yang orientasinya pada vokasional, pada pekerjaan, contohnya SMK Muhammadiyah, SMK Ma'arif, SMK Islam terpadu, atau apapun lah yang kalau SMK kan tujuannya pada kejuruan, itu masuk dalam kategori yang ketiga. Jadi menurut Muhammad Jawad Ridho di dalam teorinya, ya, Al-Madahib fil Fikr At-Tarbawi, itu tadi aliran filsafat pendidikan Islam itu yang utama, yang mainstream, ya hanya ada 3 tadi itu. Ad-Dini Al-Muhafid, Ad-Dini Al-Aqlani, Ad-Doro'i, hanya 3 tadi itu. Intinya itu, dalam teorinya Muhammad Jawad Ridho. Mungkin di sini dulu ada tanggapan, pertanyaan, diskusi, silakan. Monggo, silakan. Ada yang didiskusikan, ditanyakan, ditanggapi, disanggah, dibantah, silakan. Monggo. Kalau nggak ada ya sudah selesai gitu. Ya. Ya nih Pak Nuril, Pak Nuril lagi, monggo Pak Nuril, silakan. Terima kasih atas waktunya Pak dosen. Mengenai pandangan Ad-Dinul Muhafid, saya ambil yang itu saja, yaitu Ad-Dini, religius Ad-Dini Al-Muhafid. Al-Muhafid, ya, religius konservatif. Ini kan murni keagamaan. Yang saya tanyakan, jikalau ada alumni pesantren atau wetonan pesantren, itu bisanya cuma tulisan Arab saja, nggak bisa tulisan alfabet atau abjad itu. Mengapa tetap dikatakan buta huruf? Padahal tulisan Arab dia sangat bagus, bisa membaca, bahkan bisa. Terima kasih. Pandangan pemerintah itu. Emangnya ada yang bisa tulisan Arab tapi nggak bisa tulisan Latin, emangnya ada? Ada orang-orang kuno. Coba. Iya. Orang-orang kuno itu kan banyak yang bisa tulisan Arab, bisa tulisan pegon, tetapi alfabet itu nggak bisa. Pandangan pemerintah mengatakan bahwa tidak bisa alfabet itu termasuk buta huruf, itu dari segi apa? Orang-orang kuno, bukan orang-orang sekarang. Orang-orang kuno itu seperti ini, statistik pada ibu saya itu kan termasuk orang yang juga berumur itu ya, 80-an lebih. Itu nggak bisa alfabet. Tulisan Arab bisa. Baca Al-Quran bisa. Bahkan katanya, ya, bahkan katanya itu ketua PBNU dulu, yaitu Kiai Haji Ali Maksum, itu tidak bisa tulisan alfabet. Tulisan abjad nggak bisa. Tulisannya Arab. Tulisan abjad cuma bisa RP, katanya gitu. Menurut cerita yang saya dengar. Ini pandangan pemerintah mengatakan bahwa orang tersebut itu buta huruf, itu dari segi apa? Terima kasih. Ya. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman terkait pertanyaan ini tadi. Monggo kalau ada yang memberikan pandangan, silakan. Boleh memberikan tanggapan Pak dosen? Ya, Pak Mustain, monggo. Baik, kalau menurut hemat kami, karena kan sekarang ini lebih-lebih sistem
pendidikan yang diberlakukan di Indonesia itu kan tidak hanya menuntut seseorang mengetahui atau mahir dalam segi tulisan pegon atau Arab saja. Jadi ketika salah satu tidak dikuasai, maka dikategorikan warga yang buta huruf. Jadi dianggap tidak buta huruf itu barangkali oleh sistem pendidikan yang berlaku di negara kita, itu apabila warga itu atau kita sebagai peserta di dalam dunia pendidikan itu dituntut untuk menguasai dua kemampuan itu, Pak dosen. Kemampuan untuk bisa menulis bahasa Indonesia dan kemampuan untuk menulis bahasa pegon seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Nuril tadi. Mungkin itu Pak dosen sedikit tambahan dari kami. Terima kasih. Oke, makasih Pak Mustain. Sedikit saya memberikan tanggapan Bapak Ibu. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu ya, itu menurut penelitiannya Profesor Najib Al-Atas, ada lebih dari 2000 kosakata Arab yang masuk ke dalam bahasa Melayu dalam bidang sosial kebudayaan. Artinya apa? Artinya ada pengaruh Islam yang sangat kuat secara historis ya dalam kebudayaan Melayu. Ya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu sebenarnya banyak sekali konsep-konsep agamanya bahasa Indonesia itu. Misalkan sampai sekarang pun kalau kita melihat Dewan Perwakilan Rakyat DPR kan dari bahasa Arab itu kan, dewan itu diwan, perwakilan jelas itu dari kata wakalah ya kan. Rakyat itu, yang ini menarik nih, rakyat ini menarik. Rakyat itu dari kata ro'iyah. Dan kata ro'iyah itu diambil dari mana? Dari hadis. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. An ra'iyatihi. Jadi kata rakyat itu diambil dari kata ra'iyah. Menariknya Bapak Ibu sekalian, yang menarik, kata ra'iyah itu tidak digunakan sebagai terminologi untuk menyebut rakyat di Arab sana gitu loh. Jadi itu adanya di Indonesia. Kata ra'iyah yang dijadikan sebagai konsep untuk menyebut yang sekarang kita sebut sebagai rakyat itu. Artinya ada social engineering zaman dulu, ada rekayasa sosial yang dilakukan oleh para ulama untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masyarakat pada zaman dulu yang kita sejarahnya juga belum tahu, karena sejarah Indonesia itu kan gelap gulita, ya, nggak jelas gitu ya, masih teori semuanya, ya kan? Jadi ada lebih dari 2000 kosakata Arab yang itu masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian dulu orang itu kalau berkomunikasi para ulama itu memang pakai bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu memang bahasa ilmu pengetahuan pada masanya. Termasuk kalau kita merujuk pada misalnya bukunya Az-Zumardi Asra ya, jaringan ulama Nusantara itu. Itu memang sejak abad 17-18 itu kan memang sudah ada jaringan atau para ulama itu berjejaring di Mekah, di Sulawesi, di Jawa, di Banten ya. Maka ada Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Yang mereka ketika menulis buku itu dalam bahasa Arab, ya, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu menulis kitab-kitabnya juga menggunakan bahasa Arab, gitu ya. Jadi tradisi menulis dengan bahasa Arab itu kan sudah ada sejak zaman abad 17, abad 18 sudah muncul tradisi dari dulu. Tapi kalau kenapa kok yang dipilih oleh kita dulu kok berbahasa tahun 28 ya 1928 ya Sumpah Pemuda itu kok berbahasa satu bahasa Indonesia. Kalau secara populasi yang paling banyak bahasa Jawa loh, ya orang Jawa itu paling banyak. Makanya yang dijadikan sebagai ikon pergerakan nasional itu kan Hari Kebangkitan Nasional kan Budi Utomo. Padahal Budi Utomo itu bukan nasional sebenarnya, dia Jawa, gitu ya, Jawa dan Madura, gitu ya. Kenapa? Karena bahasa Melayu itu paling simpel, itu paling sederhana. Bahasa Melayu itu nggak punya grammar yang serumit ya, serumit bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada tenses itu ada berapa ya? Ada 16 ya, 16 tenses ya. Kalau dalam bahasa Arab ada 3 konsep waktu, ada tasrif, ada sorof. Satu kata itu bisa ditasrif dalam berbagai macam ratusan kata. Dalam bahasa Indonesia kan tidak, ya kan? Saya pergi, kamu pergi, saya pergi kemarin, saya pergi besok, saya perginya lusa, itu nggak mengubah apapun. Gitu. Jadi sederhana, simple, apa namanya itu, struktur gramatikanya. Tapi maksud saya, poin saya adalah di dalam bahasa Indonesia pun ya itu ada lebih dari 2000 kosakata yang diambil dari bahasa Arab. Dan kalau kita melihat di Melayu itu lebih kuat lagi.
Ya, kebudayaan itu sana bahasanya tamadun ya, tamadun Melayu gitu kan. Artinya kan tamadun itu masih versi aslinya, kebudayaan itu juga tamadun gitu ya. Dalam bahasa Arab juga kita menyebutnya tamadun gitu. Artinya masih banyak ada pengaruh Islam di dalam bahasa Indonesia. Ya, semoga menjawab ya ini Pak Nuril ya, semoga menjawab ya. Ada lagi mungkin satu lagi barangkali sebelum kita tutup mungkin. Monggo, silakan. Hmm. Ya. Hmm. 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 Ya. Ya. Terima kasih. Ya, tadi ya, tambahan dari Mas Prihandoko ya. Ya, makasih. Makasih Mas Prihandoko. Saya sedikit menambah lagi nih. Ya, terkait dengan yang disampaikan Mas Prihandoko tadi itu, kita bisa membaca bukunya Karen Armstrong ya, yang judulnya The History of God, Sejarah Tuhan. Ya. Jadi di dalam bukunya Karen Armstrong, The History of God, ya, Sejarah Tuhan, itu disampaikan satu penelitian bahwa ternyata dalam sejarah keyakinan manusia tentang Tuhan, sejarah Tuhan pertama itu adalah sejarah Tuhan yang esa dalam semua agama, gitu ya. Jadi perkembangan pemikiran ketuhanan atau perkembangan keyakinan ketuhanan menjadi politeisme atau kepercayaan terhadap dewa-dewa yang banyak itu belakangan, etapanya belakangan. Yang pertama muncul adalah sejarah monoteisme. Itu kalau kita membaca pada penelitiannya Karen Armstrong, nanti bisa dibaca The History of God. Kemudian yang kedua, masih merujuk pada Karen Armstrong itu tadi ya. Sebenarnya kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, sejarah agama-agama besar itu banyak sekali benang merahnya nanti Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali benang merahnya. Ya. Dengan ajaran Islam. Misalkan di Persia itu ada seorang tokoh agama namanya Zarathustra atau Zoroaster. Ya. Itu dianggap sebagai nabinya agama Majusi. Dan agama Majusi itu pada zaman Nabi berdakwah di Mekah itu adalah agama penyembah api. Padahal agama Majusi itu yang dibawa oleh Zoroaster awalnya bukan agama penyembah api awalnya, gitu ya. Zoroaster itu kan dia mengajarkan sebuah kitab namanya kitab Avesta. Di dalam Avesta itu ada ajaran tentang Tuhan yang esa, yaitu Ayuha Mazda. Ada ajaran tentang surga dan neraka, ada ajaran tentang 99 nama Tuhan, ya.
ada ajaran tentang kebaikan dan keburukan. Itu ada di dalam kitab Avesta yang disampaikan, yang diajarkan oleh Zoroaster. Ya kan? Ini kok menurut saya ya Zoroaster bisa jadi awalnya nabi gitu ya. Yang nggak disebut di dalam Al-Qur'an gitu ya. Mungkin ya, nggak pasti nggak. Mungkin gitu ya. Cuman ajarannya kan ratusan tahun itu ya. Akhirnya bergeser dari ajaran tauhid menjadi ajaran penyembah api gitu ya. Ada kemungkinan gitu ya. Wah, ini kalau kita diskusikan sangat panjang ya terkait dengan sejarah agama-agama. Menarik sebenarnya diskusi-diskusi seperti ini ya. Menarik sekali ya. Saya senang, terus terang saya itu concernnya di bidang sejarah ya. Jadi ketika ada diskurs tentang sejarah itu saya senang sekali ya. Ya, itu sedikit aja tambahan dari saya. Komentar lah dari saya terkait dengan yang disampaikan Mas Prihandoko tadi. Ya. Kita belajar sama-sama lah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, begini Bapak Ibu sekalian, kalau menurut perintah dari Kajur itu meskipun sinkronus itu tetap ada tugasnya gitu ya. Nah, kalau saya tugasnya kalau sinkronus ya adalah screenshot kehadiran ini, gitu. Screenshot kehadiran Bapak Ibu sekalian di Google Meet ini. Jadi ini harus ada buktinya Bapak Ibu hadir di Google Meet. Nah, di portal LMS itu sudah saya setting pertemuan keempat sinkronus itu ditugaskan, saya kasih tugas itu udahan ya, untuk mengupload bukti kehadiran di Google Scholar Google Meet ini ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu wajib mengupload bukti kehadiran ini di LMS. Karena tugasnya cuma screenshot, maka waktunya cuma 1 hari, kan nggak susah ya. Jangan telat lagi ya Bapak Ibu ya, yang biasa minta perpanjangan. Karena ini tugasnya hanya men-screenshot, screenshot tok ya. Itu tak kasih waktu sampai besok sore. Nah, maka ini udah saya setting sampai tanggal 9 Oktober kan berarti besok ya, jam 17.40. Ini Bapak Ibu silahkan mengupload bukti kehadiran ini di di LMS. Itu nanti sebagai absensi pertemuan keempat. Terus satu lagi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, dalam kuliah-kuliah yang sifatnya asinkronus, ya, yang asinkronus, itu di hari Ahadnya, itu biasanya presensi, itu sudah saya setting semuanya masuk. Di hari Ahadnya. Tapi itu Bapak Ibu jangan jangan GR dulu. Nanti di hari Sabtunya akan saya lihat tugasnya yang sudah dikumpulkan siapa, yang belum siapa gitu ya. Yang belum, berarti nanti yang awalnya tak setting masuk, saya revisi menjadi tidak masuk gitu. Tapi hari Ahadnya ketika kuliah asinkronus saya ngasih tugas itu presensi data saya setting masuk dulu karena nanti biar terekam dulu di sistem gitu loh. Dikiranya nanti kan nggak kuliah kan kalau tapi nanti hari Sabtunya saya lihat tugasnya, saya baca tugasnya. Itu yang tugas-tugas yang sama-sama saya baca loh ya. Ada yang sama persis itu saya baca loh ya. Jangan dikira nggak dibaca loh ya. Ada tugas yang mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya kok nggak ada perbedaan dan sampai titik komanya sama gitu. Itu tak baca loh ya gitu loh. Nah, itu nanti hari Sabtunya saya absensi, tapi sebagian besar sudah hadir kok. Cuman begitu nanti. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pas asinkronus melihat, loh, ini kok saya udah di absen hadir, ya sudahlah aman gitu. Oh, jangan begitu. nggak usah ngumpulkan tugas nggak apa-apa. Oh, jangan begitu gitu ya. Itu hanya sementara aja untuk administrasi saja. Nanti di hari Sabtunya tetap saya revisi, gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, mungkin begitu dulu. Ya, mungkin begitu dulu kuliah kita pada hari ini. Nanti saya masih ada kelas berikutnya ini. Bapak Ibu juga pasti ada kelas berikutnya ya. Ya, ya silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Azhar.